prioritaskan. Sebelum pintu ditutup, Tommy berdiri di tepi hutan, menatap deretan wajah para peserta latihan dasar kepemimpinan atau LDK, yang siap menguji mental dan fisik mereka. Rute kali ini bukan main-main. Medan terjal, pendakian curam, dan hanya sedikit tempat untuk beristirahat. Ingat kawan-kawan, suara Tommy lantang dan tegas. Medan tempuh kita ini sangat berat. Jangan bawa barang-barang yang memberatkan, hanya yang primer dan mendesak. Kita akan berjuang, bukan berpesta. Sebagian besar peserta mengangguk, membawa ransel ringkas yang berisi air, bekal seperlunya, dan perlengkapan P3K. Tetapi pandangan Tommy terpaku pada satu orang, Randy. Ia dengan percaya diri yang berlebihan, menarik sebuah ransel besar yang terlihat membengkak. Di tangannya, ia memanggul tas lain berisi gitar akustik baru, sebuah aktif speaker berukuran sedang, dan tas jinjing berisi beberapa kaleng minuman mewah dan makanan ringan mahal. "Randy, kamu dengar saya?" tanya Tommy. Nadanya mulai terdengar tidak sabar. "Itu semua tidak perlu. Kita akan melalui tanjakan, jalur penyesalan." Randy hanya tertawa kecil, mengibaskan tangannya meremehkan. "Tenang Kak, justru barang-barang ini yang akan membuat perjalanan kita asyik. Untuk hiburan dan refreshment. Aku sudah terbiasa membawa barang berat. Lagi pula, kita ini calon pemimpin. Harusnya lebih mudah dari yang lain." Perjalanan dimulai. Awalnya, Randy tampak baik-baik saja, bahkan sesekali menyombongkan diri. "Santai saja kawan-kawan, jangan terburu-buru." Namun, tak lama kemudian, saat mereka mulai mendaki tanjakan pertama yang terjal dan licin, Randy mulai kepayahan. Keringat bercucuran, napasnya tersengal. Berat bawaannya yang tidak prioritas itu, gitar, speaker, dan minuman-minuman, mulai terasa seperti beban ribuan kilo. Ia tertinggal jauh. Sementara itu, Tommy dan rombongan kecil yang hanya membawa barang esensial, perlahan tapi pasti, berhasil melalui bagian tersulit. Mereka berjuang dengan gigih melalui pintu yang sesak itu, fokus pada tujuan, bukan kenyamanan sesaat. Ketika Tommy tiba di pos peristirahatan pertama, ia menoleh ke belakang. Randy masih jauh di bawah, duduk di batu sambil terengah-engah. Ia mencoba bangkit, tetapi bebannya terlalu berat. 2 jam kemudian, Randy tiba di pos istirahat, kelelahan, dan penuh keputusasaan. Kak, tunggu aku. Aku sudah berusaha keras," serunya, melempar ranselnya ke tanah. Tommy menatapnya dengan pandangan serius. "Randy, kita sudah berada di sini sejak lama. Dan kini kita harus melanjutkan perjalanan ke puncak. Waktu kita sudah habis. Tapi aku sudah berjalan, aku sudah ikut LDK." Rengek Randy frustrasi. Ia mulai melepaskan barang-barang mewahnya. "Aku bisa cepat sekarang. Aku akan tinggalkan semua ini." "Sayang sekali Randy," jawab Tommy lembut namun tegas, seperti tuan rumah yang sudah menutup pintu. "Kamu punya kesempatan. Kamu sudah diperingatkan berulang kali tentang prioritas dan perjuangan yang harus dilakukan di awal. Barang-barangmu yang tidak penting itu telah menghabiskan energimu dan membuatmu terlambat. Dalam pelatihan ini, kita tidak bisa menunggu. Disiplin dan ketaatan adalah kunci utama kepemimpinan." Randy terduduk lemas. Ia melihat peserta lain yang tadinya ia pandang remeh, kini sudah bersiap melanjutkan perjalanan, mata mereka penuh tekad. Ia, yang merasa terdahulu dan paling siap, malah tertinggal karena keangkuhan dan barang-barang yang tidak esensial. Tommy menghela napas. "Ingat Randy, banyak yang ingin mencapai tujuan, tapi tidak semua bersedia meninggalkan beban yang menghambat atau berjuang melalui pintu yang sesak itu. Kamu membawa barang mewah yang memberatkanmu, mengharapkan kenyamanan dalam perjalanan yang menuntut pengorbanan. Mereka yang tampak terakhir karena kesederhanaan dan fokus mereka, kini berada di depan. Dan kamu, yang terdahulu karena sombong dan perlengkapanmu, kini tertinggal." Randy hanya bisa menunduk, melihat gitar dan speaker di sampingnya, benda-benda yang seharusnya membawa kegembiraan, kini menjadi bukti kegagalannya. Ia sadar, pelajaran kepemimpinan ini bukan tentang siapa yang membawa perlengkapan terbaik, melainkan siapa yang tahu, memilah prioritas dan berjuang dengan ketekunan. Tommy meninggalkan Randy dengan tugas untuk merenungkan Injil Lukas bab 13 ayat 22-30.